Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil Saya Proporso Sartoyo di dalam Keraton Yogyakarta kerajaan yang ditugaskan di makam Mumping. Sebutkan dalam surat kekancingan ambian itu minangka juru-kunci ana ing sarean Mumping adalah suatu tempat atau suatu makam yang dimakamkan di situ adalah orang-orang atau beliau-beliau yang sangat-sangat terhormat, para wali dan para kiai. Sebelum kita masuk cerita tentang Mumping, nanti Raden Santri itu kita bicara karena Mumping itu termasuk satu wilayah di Kecamatan Muntilan. Jadi Kecamatan Muntilan itu menurut ceritanya dibagi dua, yaitu di utara rel dan di sebelah selatan rel. Ya, di utara rel itu pusat pengembangan agama non-muslim dan pusat aliran kepercayaan dan kejawen. Nah, kemudian yang di sebelah selatan rel itu pusat pengembangan agama Islam yang pusatnya di Dusun Karaharjan, Desa Mumping. Nah, itulah memang sejak dulu memang sudah ditakdirkan bahwa Mumping itu memang sebagai pusatnya agama Islam. Di sini di Mumping yang sangat terkenal adalah Mbah Raden Santri dan Mbah Sugeng. Sekarang kita Raden Santri itu siapa? Raden Santri itu adalah dalam kerabat Kraton itu beliau adalah Gusti Bendoro Haryo Raden Pangeran Singosari. Karena beliau tidak ingin tinggal di kerajaan, walaupun sudah dijamin untuk kesejahteraan dan sebagainya, namun beliau memilih untuk berdakwah atau nyantri. Raden Santri atau Pangeran Singosari adalah putra dari Ki Ageng Pemanahan, generasi ke-6 dari Brawijaya V, dari Raja Majapahit yang ke-7 di abad ke-14, tahun 1447 sampai dengan 1778. Itu Pangeran Singosari. Kemudian Mbah Raden itu dakwah di daerah Kedung itu berpindah-pindah. Yang kebetulan juga karena izin Allah, beliau juga bermukim di salah satu dusun yaitu di Sampet, dan meninggal dimakamkan di Mumping. Nah, sekarang kenapa para wali itu mesti dimakamkan di tempat yang lebih
atas daripada yang lain. Yaitu kalau dalam dakwahnya Baraden Santri itu kita sebutkan apa di al-hikmah atau yang dakwah yang dengan akhlasul qarimah. Jadi beliau-beliau itu yang memang di istilahnya nek cara Jawa ini dikunjuli karo Gusti Allah, mendapat anugerah kunjulan. Itulah. Nah kemudian awal atau Mbah Raden itu mengembangkan agama Islam di daerah itu pada masa peralihan Hindu Buddha pada abad ke-5. Dan dakwahnya itu juga Raden dikatakan sebagai apa? Dakwah yang unik. Ya, ada dialog, interaksi tanpa meninggalkan hal-hal yang sudah diajarkan oleh pemeluk agama yang dulu, dan tidak ada pemaksaan. Tidak ada pemaksaan. Nah, itulah yang akhirnya orang juga akan menilai sendiri. Padahal kita orang Jawa itu sekarang banyak melaksanakan hal-hal yang dulu dikerjakan oleh orang-orang yang memeluk agama masih Islam ini, tapi masih di Nasrani. Sebagai contoh saja sekarang peristiwa Akikoh itu kita juga orang Islam melestarikan orang-orang yang jauh. Pada mulanya orang jahiliyah dulu karena sudah ikrar kalau saya mempunyai anak laki-laki sehingga akan saya sembelihkan domba oleh orang jahiliyah. Nah, menyembelih domba dalam jahiliyah itu darahnya diminumkan kepada si anak laki-laki tadi dengan harapan supaya anak itu biar berani dan sebagainya. Nah, setelah ada peralihan antara agama Hindu Buddha dan Islam, kita besut secara halus. Nah, ternyata Akikoh itu juga ada hubungannya dengan zaman kenabian. Tapi kalau Akikoh sekarang itu darah tidak diminumkan, nah yang kita kaum. Tapi kalau zaman dulu lah, tapi peristiwa-peristiwa itu masih dilaksanakan sekarang. Kemudian Islam sebagai agama baru pada masa Raden Santri, yang Raden Santri sendiri itu merumuskan formulasi Islam, formulasi yang mampu integrasi dan komunikasi dan dialog dengan masyarakat lokal, dengan tidak meninggalkan unsur-unsur yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat lokal. Banyak orang yang waktu itu menganut atau ikut dengan Baraden Santri. Di antaranya kalau yang di Bumri ya ada jadi awal agama Islam masuk di Gunung Pri atau di daerah Gedung, itu Baraden Santri dalam perjuangannya tidak melakukan pemaksaan.
Jadi transisi antara Hindu kemudian Islam yang karena dilakukan dengan akhlakul karimah sehingga apa? Sehingga melahirkan sesuatu yang unik dalam arti tanpa menggusur kearifan lokal. Ya. Sampai sekarang para penganut Raden Santri itu semuanya tetap menghormati kearifan lokal. Jadi Raden Santri adalah cara dakwahnya dengan cara yang akhlakul karimah. Di tengah-tengah masyarakat yang masih didominasi dengan kepercayaan animisme dan itulah tentang Raden Santri yang sesungguhnya, dan bahkan disebutkan dalam suatu buku menyebutkan bahwa nama Raden Santri itu akan diucapkan selama hidup. Jadi selama hidup Raden Santri itu akan diucapkan. Ternyata juga benar. Sekarang seusia saya seperti ini, dulu waktu kecil saya sudah diceritain tentang Raden Santri. Sekarang sudah bisa cerita tentang Raden Santri. Jadi Raden Santri mungkin di Gunungan Gunung Pring yang mana Gunungan Gunung Pring itu konon manusia itu ditemukan sekitar tahun 800. Maka tidak mustahil bahwa para kiai, para ulama itu menganjurkan atau banyak yang berziarah ke makam Gunung Pring. Dan tidak aneh bila makam Aulia dikenal oleh masyarakat Islam Nusantara, ya karena itu karomah tadi. Kemudian dikenal masyarakat Islam Nusantara dan berkarisma yang termasuk warasatul anbiya. Jadi Gunung Pring itu sebagai makam para aulia, ya, para utusan Allah, para kiai, ulama, utusan Allah yang banyak dimakamkan di Gunung Pring. Dan sungguh mulia itu para ulama itu diberi ilmu yang lebih, ya, ilmu yang lebih baik, lebih luas, sebagai pendidik dan sebagai pengajar, dengan mempunyai sifat-sifat yang terpuji, sebagai pengayom umat, kemudian tetap berdiri dalam suatu kebenaran. Ya, itulah para ulama. Dengan adanya itu maka Allah menempatkan derajat-derajat orang yang berilmu lebih itu kan ditempatkan di makom atau di tempat-tempat yang lebih atas, seperti yang terjadi di Gunung Pring itu. Jadi Gunung Pring itu memang kalau kita kaji ya memang unik. Uniknya itu dalam arti kita juga tidak tahu, karena kekuasaan Allah di Gunung Pring yang dulu disebutkan bahwa memang sudah ditakdirkan untuk pusat pengembangan agama Islam, sehingga di desa Gunung Pring itu banyak kiai-kiai ulama yang lebih dari 90 itu yang dimakamkan di sekeliling desa Gunung Pring. Nah, secara umum saya yang
katakanlah yang ditugaskan oleh keraton di Gunung Pring, saya juga berusaha untuk istilah Jawanya itu mikul dhuwur mendemi jero. Karena banyak peziarah yang datang, kemudian kita harus bisa menyesuaikan sarana prasarana supaya peziarah itu nanti nyaman. Bagaimana kita harus memikirkan air, jalan, tempat, penerangan, atau penginapan-penginapan. Ya. Kemudian saya di Gunung Pring yang ditugaskan oleh keraton ini dibantu oleh beberapa teman abdi dalam semua sudah punya kekancingan. Jadi abdi dalam kita ada 25, mulai dari Kalenggahan Bupati Anom, kemudian Peglono, kemudian Bekel, Jajar, dan bahkan ada yang magang. Jadi proses-proses seperti itulah. Jadi kalau di Gunung Pring ada orang yang ziarah, loh kok si Jawa kok do blangkonan kok do, ya itu memang karena aturan seperti itu, bukan karena kita memisah dengan akidah lain, tidak. Kita itu kan hanya kebudayaan. Jadi sekelumit tentang Gunung Pring. Gunung Pring sendiri itu berada di atas ketinggian laut 400 meter. Kemudian kita naik ke Makom, itu ada 209 undang-undangan gitu, trap-trapan. Kita ada 209 trap-trapan undang-undangan. Sejak dulu memang seperti itu. Jadi kita tidak merubah hanya yang dulunya itu lempung, kemudian kita perhalus, kita perbaiki, yang sekarang sudah bisa dilihat. Sekarang katakanlah kalau tahun kemarin dengan tahun ini memang sudah lain. Ya, tahun kemarin belum terpasang kanopi, ya sekarang sudah terpasang kanopi. Walaupun kanopi dan jalan itu memang sudah pesan dari para kiai. Saya pernah dipesan oleh sesepuh saya sendiri, Mbah Kiai Anwar, mengatakan bahwa suk dalan kae diapik-apik. Ya, padahal waktu itu kita kan istilahnya dalam hati ada tanya lamun dan apik-apik ini, waktu itu kan tidak ada dana. Ternyata setelah sekian puluh tahun sekarang terlaksana. Jadi insya Allah nanti untuk makam Gunung Pring itu lama-lama akan lebih baik. Jadi kami juga mohon doa restu dari mas-mas dan mbak-mbak. Di samping itu kami juga mendoakan jenengan nanti setelah dari Gunung Pring bisa lulus semua. Syukur bisa umroh. Tapi jangan lupa dengan Gunung Pring. Ya, demikian itu yang bisa saya sampaikan. Dan di sini dapat saya simpulkan bahwa yang bertugas atau juru kunci di Gunung Pring itu semuanya ber-SK. Kalau coro perkantorannya ber-SK, tapi kalau coro keratonnya itu mempunyai serat kekancingan. Yang satu jadi tidak liar, ya, semuanya legal. Satu. Kemudian
kita mengenakan pakaian seperti ini ya karena memang aturan. Atau bahkan kalau di Gunung Pring itu memang sebagian yang jaga kunci, sebagian mengenakan pakaian muslim dan sebagian adat Jawa. Itu sudah kesepakatan. Ya. Kemudian yang ketiga dapat kami simpulkan bahwa orang-orang yang mempunyai kelebihan, yang berakhlakul karimah, itu mesti ditempatkan di tempat yang lebih tinggi daripada masyarakat. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.